Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023 bersama saya Kalisa Bunga Maiswari dan rekan-rekan saya Anissa Kobayashi, Marani Amelia Putri Sejati, Putri Anggun, dan Windy Sri Dwi Agustini. Pada video kali ini, kami akan melakukan sebuah diskusi mengenai latihan soal perusahaan jasa CV Pixel Perfect Print yang disusun untuk memenuhi penugasan mata kuliah komputerisasi akuntansi bersama dosen pengampu Bapak Dr. Ayatullah Michael Musyafi, SEAK MA. Boleh dilanjut ke halaman selanjutnya? Sebelum masuk ke transaksi, CV Pixel Perfect Print merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa fotokopi yang didirikan oleh Anissa, Kalisa, Maharani, Anggun, dan juga Windy. CV ini berdiri pada Januari 2024. Informasi perusahaannya disajikan sebagai berikut. Nama perusahaan CV Pixel Perfect Print underscore kelompok 6 underscore Pendakika yang beralamat di Jalan Rawamangun nomor 11 Jakarta Timur dengan kode pos 41234 dengan nomor handphone dan telepon yang tertera dengan mata uang rupiah dan jenis perusahaan jasa dengan nomor pokok wajib pajak tertera dan nomor PKP 45637. Untuk informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan informasi pelanggan. Karena CV Pixel Perfect Print ini baru dibuka pada bulan Januari, maka hanya ada pelanggan umum. Namun, untuk pelanggan yang mendaftarkan dirinya ke dalam member tetap, perusahaan akan tetap mendapatkan diskon khusus sesuai ketentuan di bawah ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan informasi pemasok. CV Pixel Perfect Print ini sudah mempunyai pemasok yang dapat bekerja sama untuk menyediakan barang dan jasa yang akan dibutuhkan CV Pixel Perfect Print, yaitu tertera pada tabel yang pertama ada kode, nama pemasok, alamat, telepon, dan email. Untuk pemasok yang pertama dengan kode P001, nama pemasok cetak kreatif, alamat Jalan Sudirman nomor 123 Jakarta Selatan, telepon dan email yang tertera. Pemasok yang kedua yaitu dengan kode P002, nama pemasoknya Warna Kita, alamat Jalan Ahmad Yani Bekasi, telepon dan email tertera. Untuk selanjutnya dia akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan informasi jasa. Untuk jasanya, kita memiliki tiga jasa, yaitu cetak banner, sablon, dan cetak dokumen. Di mana harga jualnya untuk cetak banner ada 35.000 per meter, untuk sablon itu ada 30.000 per piece, dan untuk cetak dokumen itu ada 5.000 per lembar. Selanjutnya ada informasi penggunaan bank. CV Pixel Perfect Print menggunakan untuk bank saldo awal 70 juta. Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya itu ada informasi penggunaan kas. CV Pixel Perfect Print mempunyai kebijakan jika nilai transaksi pengeluaran kurang dari 1 juta, maka transaksi tersebut menggunakan kas kecil. Sementara jika bernilai antara 1 juta sampai dengan 5 juta, menggunakan kas besar atau bank BCA atau bank BRI. Sementara jika menggunakan di atas jumlah tersebut, harus menggunakan bank BCA atau BRI. Nah, untuk yang ketujuh ini yaitu ada daftar tipe aset tetap kena pajak CV Pixel Perfect Print. Di sini ada 3 kolom yaitu tipe aset tetap, fiskal, umur aset fiskal atau tahun, dan juga metode penyusutan bisa teman-teman lihat. Dan untuk selanjutnya itu ada daftar tipe aset tetap CV Pixel Perfect Print yaitu ada dua kolom yaitu ada tipe aset tetap dan juga tipe aset tetap pajak bisa teman-teman lihat. Boleh langsung di scroll ke bawah aja. Oke, untuk latihannya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk transaksi pertama yang akan kita input dalam Accurate, teman-teman pertama harus mengakses Accurate online dulu di accurate.id. Nah, di sini kita akan buat data usaha baru ya. Sebelumnya untuk trial ini bisa kita aktifkan saja atau kita edit menjadi yang lain jadi trial. Oke, selanjutnya kita akan buat data usaha baru dengan nama CV Pixel Perfect Print dengan bidang usaha karena di sini tidak disediakan untuk yang percetakan, jadi kita isi yang order atau lainnya. Dan hal pertama yang kita buat setelah usahanya ada. Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan di bagian sini. Lalu kita masuk, kita tunggu dulu sebentar.
Oke teman-teman, bisa kita lanjutkan. Di sini ada kategori usaha, kita isi untuk jasa. Lalu tanggal mulainya itu kita ambil yang periodenya 1 Juli ya, mulai 1 Juli. Lalu dilanjutkan, selanjutnya selesai akan diarahkan kepada halaman berikut ini. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah teman-teman berhasil untuk membuka akun usaha, nanti akan ada di halaman utama, kita klik X untuk tab-tab yang dirasa tidak perlu seperti catatan, pengumuman, dan catatan rilis. Lanjut ke icon sebelah kiri paling atas dan klik yang pengaturan, lalu ke preferensi. Nanti ada beberapa hal yang perlu diisi di sini seperti nomor telepon, faksimili, email, dan lain sebagainya. Kita lihat soal dulu, kita lihat di sini ada nomor handphone. Nomor handphone akan kita copy paste di bagian telepon. Boleh kita copy paste aja. Lanjut ke nomor telepon, di sini akan kita copy paste dan kita taruh di bagian faksimili. Oke, lanjut juga ke alamat email kita kosongkan, lalu kita lanjut ke bagian pajak ya. Di sini kita bisa copy paste nomor PKP-nya yang ada di soal, bisa kita balik langsung copy paste. Dan untuk ini ada usahanya, bisa kita isi percetakan atau jasa percetakan juga boleh, sebenarnya optional tapi boleh diisi boleh enggak. Lanjut ke NPWP, bisa kita copy paste tapi kan nomor NPWP harusnya 15 dan ini hanya 13, hanya 12, teman-teman boleh nambahin 000 di belakangnya lalu di save. Oh ya, ini ada yang ketinggalan, coba kita cek dulu di alamat pajak, apakah bisa di sini. Oke, coba kita copy paste dulu alamatnya. Lalu kita taruh di sini, kotanya kita taruh Jakarta Timur. Untuk kode pos kita kosongkan saja, dan untuk provinsi DKI Jakarta. Oke, lanjut ke negaranya, of course Indonesia. Lanjut. Oke, gitu ya, bisa kembali ke perusahaan untuk mengisi alamatnya dulu ya teman-teman. Di sini bisa dilanjut untuk disimpan. Oke, selanjutnya kita akan mengisi persiapan data perusahaan mulai dari kas dan bank. Jadi di sini udah disediakan nama kas dan banknya, kita pilih untuk BRI, dan untuk BRI saldo awalnya itu sesuai yang ada di soal itu ada 70 juta. Oke, selanjutnya kita akan mengisi untuk yang BCA. Untuk yang BCA itu ada 100 juta saldonya. Bisa kita lanjut, langsung kita ngisi ke barang dan jasa. Jadi tadi kan sudah disebutkan kalau barang dan jasanya kita menyediakan 3 ya, cetak banner, sablon, dan cetak dokumen. Kita langsung isi untuk cetak banner. Cetak banner kategori barangnya umum. Setelah umum, untuk jenis barangnya ini jenis jasa, jadi kode barangnya adalah P001. Satuannya kita kosongkan saja, langsung kita ke sini ke penjualan pembelian dengan harga jual satuannya adalah 35.000. Itu untuk per meternya ya. Dan lanjut untuk kita simpan. Kita lanjut isi untuk barang baru. Kita lihat juga di sini sudah masuk atau belum. Kita lanjut isi untuk barang baru. Kita isi untuk yang sablon ya. Nomornya P002, 30.000 per meter. Sablon. Kategori barangnya umum. Lalu dilanjutkan jenis barangnya jasa, kode barangnya kita isi P002, penjualan pembeliannya kita isi harganya 30.000 per pieces. Lanjut barang ketiga, yaitu ada cetak dokumen. Kita isi cetak dokumen, kategori barangnya umum juga. Lalu dilanjutkan untuk jenis barangnya jasa, kode barangnya P003. Harga barangnya adalah 5.000 per pieces. Oke, kita simpan. Kita bisa lihat lagi di sini untuk barang saya sudah masuk, tiga-tiganya terinput. Lalu kita masuk ke pemasok. Untuk pemasoknya di sini kita punya 2 pemasok, yaitu yang pertama cetak kreatif. Cetak kreatif dengan ID pemasoknya itu P001. Benar bukan? P001 dengan alamat Jalan Sudirman nomor 123 Jakarta Selatan.
Di sini kita bisa isi nomor telepon bisnisnya dulu. Nomor telepon bisnisnya kita bisa copy paste saja. Lalu nomor emailnya juga bisa kita copy paste. Oke. Lalu untuk alamat pembayarannya sudah ada di sini, Jalan Sudirman nomor 123 Jakarta Selatan. Bisa kita copy paste. Lanjut ke kode kotanya, berarti kota Jakarta Selatan. Provinsinya DKI Jakarta. Negaranya of course Indonesia. Tipe pemasoknya di sini perorangan. Oke, kita save. Lanjut untuk pemasok kedua yaitu adalah warna kita. Warna kita. Dengan ID pemasoknya P002. Dengan kategorinya kita kosongkan, nomor telepon bisnisnya bisa kita copy paste dari sini. Oke, untuk nomor alamat emailnya digital print. Lanjut. Oke. Alamatnya di sini bisa kita Jalan Ahmad Yani Bekasi. Jalan Ahmad Yani Bekasi. Bekasi, lalu kotanya DKI Jakarta, Bekasi. Provinsinya Jawa Barat. Negaranya Indonesia. Tipe pemasoknya ini dia perseorangan. Oke, kita save. Lanjut kita masuk ke yang ketiga itu adalah masuk ke bagian ini ya, pencatatan aset tetap dan penyusutan. Oke, lanjut ke sini kita kategori aset tetap pajak kita masukkan. Kita pakai di sini adalah mesin cetak digital. Mesin cetak digital perkiraan umurnya adalah 5 tahun. Lalu kita simpan. Lanjut kedua adalah komputer dengan menggunakan metode saldo menurun. 3 tahun perkiraannya. Kita save. Untuk yang ketiga adalah untuk gedung. Itu menggunakan metode garis lurus dengan perkiraan umurnya juga 20 tahun. Oke, yang data yang ketiga yang kita masuk adalah mengenai aset tetap. Di sini mesin cetak offsite, bisa kita masuk ke aset tetap lagi. Lalu kita masuk ke kategori aset mesin cetak offsite. Oke, kita save di sini. Yang satunya adalah finishing machine. Oke, data baru. Finishing machine. Oke, kita save juga. Oke, di sini ada aset tetap juga, bisa kita cek juga nih apa. Oke, lanjut untuk transaksi utamanya ya teman-teman, karena data udah masuk di sini. Transaksi pertama, Pak Fajri menginvestasikan dananya ke CV Pixel Perfect Print dengan besaran 1,5 miliar melalui Bank BCA dengan nomor voucher INF 001. Lanjut kita ke kas dan bank terlebih dahulu. Kas dan bank, lalu kita masuk ke penerimaan karena sebuah investasi. Lanjut kita pilih di sini adalah BCA ya tadi ya. BCA benar? BCA nomor buktinya INF 1004 001 dengan tanggalnya hati-hati salah 1 Juli. Oke, ini termasuk modal, akun modal. Lanjut besarannya 1,5 miliar. Oke, kita lanjutkan lalu kita save. Nah, kita tambah lagi untuk yang kedua, ini transaksi kedua, membeli bahan baku untuk percetakan berupa kertas dan tinta senilai 120 juta dengan membayar menggunakan Bank BRI BPK 001. Kita lanjut kas bank, lalu kita pembayaran di sini ada kita pakai di sini Bank BRI. Lalu nomor buktinya kita taruh BPK 01. 01 benar. BPK 001. Lalu dilanjutkan ke tanggalnya tanggal 1 juga, tanggal yang sama. Perkiraannya di sini adalah perlengkapan karena dia bentukannya kayak ini ya teman-teman, kayak barang yang habis dipakai karena di sini nggak ada bahan baku, jadi kita taruh di perlengkapan kantor.
dengan nilai 120 juta. Oke, kita lanjutkan. Kita simpan lagi. Lalu kita lanjut ke transaksi ketiga. Membeli mesin cetak banner baru senilai 350 menggunakan Bank BCA dengan nomor transaksi AST. Berarti dia masuk ke di sini ada untuk pembayaran ya, karena dia membeli tanggal 2. Tanggal 2 dari Bank BCA. BCA 200, nomor buktinya AST strip 001, tanggal 2, akun perkiraannya di sini adalah peralatan, mesin nih, mesin itu masuknya peralatan. Oke, lanjut di sini nilainya 350 juta. Oke, kita save. Oke, lanjut yang transaksi keempat, meminjam uang di Bank BRI senilai 240 juta dengan bunga F01. Berarti ini termasuk ke penerimaan karena dia meminjam uang. Berarti di sini ada kas dari BRI-nya menambah. Kita lihat BRI benar sebesar tanggal 3, jangan salah tanggalnya ya. Tanggal 3 F001 atau F001 karena dia besar sekali nominalnya dan lebih dari 1 tahun. Jadi ya, di sini ada 240 juta. Oke, kita lanjut, lalu kita save ya teman-teman. Di sini udah sampai transaksi ke tanggal 3, kita cek untuk tanggal 3 dan 2 ada pembayaran, lalu membeli ini 1 dan 2 pembayaran, lalu selanjutnya penerimaan di tanggal ini untuk investasi dan ini untuk pinjaman. Oke, untuk transaksi selanjutnya penginputan akan dilakukan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, karena tadi transaksi sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya izin melanjutkan transaksi pada tanggal 5 Juli. Kalau di transaksi itu instruksinya, pelanggan bernama PT Jaya Wijaya meminta jasa cetak banner sebanyak 200 meter dengan harga 35.000 per meter, total nilainya 7 juta dengan nomor invoice SL strip 001 dan pembayaran dilakukan menggunakan Bank BRI. Pada menu ini di Accurate kita bisa pilih menu penjualan, tekanan penjualan. Nah, untuk pelanggan itu langsung aja kita ketik PT Jaya Wijaya. Di sini itu untuk tanggalnya kita masukin tanggal transaksi yaitu 5 Juli 2024. Tadi juga ada nomor pesanan yaitu SL001. SL strip 001. Nah, untuk pilih barang dan jasanya yaitu cetak banner. Tadi itu sebanyak 200 ya kuantitasnya. Satunya itu 35.000 berarti dia otomatis langsung keubah ke 7 juta. Kita bisa klik lanjut. Kalau udah, kita bisa simpan dulu. Setelah itu karena ini instruksinya pembayaran yang dilakukan menggunakan Bank BRI, kita bisa ke menu penjualan, lalu kita ke faktur penjualan. Oh ya, sebelum kita masuk ke faktur penjualan, kita bisa masuk ke pesanan penjualannya tadi, kita klik garis 3 di sini, terus kita pencet PT Jaya Wijaya yang tadi sudah kita input. Nah, kita bisa proses, lalu kita klik faktur. Pada bagian faktur, jangan lupa untuk tanggalnya diganti pada tanggal bayar, yaitu 5 Juli 2024. Setelah itu bisa kita proses dan kita klik pembayaran. Nah, kalau sudah seperti itu, tanggal 5 Juli sudah terproses. Sekarang kita masuk ke
transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 6. Instruksinya, pelanggan bernama PT Fahrezi memesan 500 lembar cetak dokumen seharga 5.000 per lembar dengan total 2.500.000 dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Untuk transaksi ini kita bisa masuk ke menu penjualan. Kita masuk ke pesanan penjualan. Ini udah ya guys. Kita bisa masuk ke menu baru yaitu penjualan. Ke pesanan penjualan. Nah, kita bisa pilih pelanggannya yaitu kita ketik PT Fahrezi. Simpan sebagai data baru, lalu kita input transaksinya, jangan lupa pada tanggal transaksi itu 06/07/2024, karena di sini tidak ada nomor pesanan, jadi nggak apa-apa, ini aja. Terus untuk pilih barang dan jasanya itu adalah cetak dokumen. Di sini udah ada. Kita bisa langsung input, totalnya itu 500 lembar. Kuantitasnya 500 lembar dengan harga 5.000, jadi totalnya itu 2.500.000, bisa kita klik lanjut. Kalau udah kayak gini bisa langsung kita simpan. Karena transaksi ini juga dilakukan secara tunai, bisa langsung dibayar, kita klik garis 3 di sini, lalu kita klik PT Fahrezi yang tadi sudah kita input. Kita klik proses, lalu kita klik faktur. Setelah itu, jangan lupa tanggalnya diganti dengan tanggal transaksinya yaitu 06/07/2024. Setelah tanggalnya diganti, kita bisa langsung proses dan kita klik pembayaran. Nah, kalau udah seperti itu, kita bisa lanjut ke transaksi yang selanjutnya pada tanggal 8 Juli. Instruksinya, membayar biaya perawatan mesin cetak sebesar 1.500.000 menggunakan kas kecil dengan nomor transaksi BRK 002. Untuk transaksi ini kita bisa masuk ke menu kas dan bank. Lalu pada bagian pembayaran, kita bisa buat data baru. Nah, tadi kan dia menggunakan kas kecil ya, berarti kita bisa pilih dari kas kecil. Jangan lupa untuk tanggalnya diinput pada 8 Juli 2024. Kalau tadi ada nomor transaksinya, di sini bisa kita ganti jadi BRK 002. BRK strip 002. Nah, untuk pilih akun perkiraannya itu adalah biaya perawatan mesin. Biaya perawatan mesin. Oh, kalau misalkan biaya perawatan mesin tidak ada, bisa kita ganti dengan biaya operasional lainnya. Nah, kalau udah kita langsung masukin aja jumlahnya yaitu 1.500.000. Kalau udah kita klik lanjut. Nah, kalau udah seperti ini bisa langsung kita simpan. Kita sekarang bisa langsung masuk ke transaksi yang tanggal selanjutnya yaitu pada tanggal 10. Instruksinya, PT Pixel Perfect Print membayar biaya sewa gedung sebesar 15 juta menggunakan Bank BCA dengan nomor transaksinya itu BRK 003. Ini transaksinya bersama seperti sebelumnya, kita bisa masuk menu kas dan bank. Lalu kita masuk ke menu pembayaran. Nah, kita bisa langsung pilih, karena tadi itu menggunakan kas kecil, yang sekarang itu menggunakan Bank BCA. Ini kita bisa scroll. Kalau udah Bank BCA, kita bisa masukin tanggal transaksinya yaitu 10 Juli 2024. Nah, di sini juga ada bukti transaksinya ya, yaitu BRK 003. BRK strip 003. Kalau udah, pilih akun perkiraannya itu beban sewa gedung. Beban sewa gedung. Nah, di sini ada. Kita bisa langsung input aja, jumlahnya itu 15 juta sesuai di soal. Kalau misalkan udah, bisa kita lanjut dan kita klik simpan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Berarti kita sudah input transaksi pada tanggal 6, 8, pada tanggal 5, 6, 8, dan juga 10. Untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Oke baik, untuk transaksi selanjutnya itu ada pelanggan bernama Bunga memesan sablon sebanyak 50 pieces dengan harga 50.000 per pieces dengan total 7.500. Pembayaran dilakukan menggunakan Bank BCA dengan nomor invoice SL002. Di sini kita masuk lagi aja ke akun, yaitu pesanan penjualan. Kita masukin namanya yaitu Bunga. Kita masukin aja ini. Kemudian kita masukkan tanggalnya, jangan lupa di tanggal 11 Juli. Nomor pesanannya SL002. Kita langsung aja di sini kita copy paste biar nggak salah. Nah, untuk di sini kita cari sablon. Nah, itu yaitu sablon dengan kuantitas 50 dan harganya itu 50.000. Nah, kita klik lanjut aja. Nah, di sini kita pilih proses, kita pilih faktur. Dan karena dia langsung membayar, kita langsung aja ke pembayaran. Ini ke faktur dulu, jangan lupa diganti tanggalnya. Tanggal 11 Juli. Nah, kita klik proses, kita klik pembayaran. Tunggu sebentar. Nah, di sini karena di sini itu yaitu ada Bank BCA, kita klik aja BCA. Tanggal bayarnya kita cari 11 Juli. Kita klik ini dan kita klik simpan. Nah, untuk transaksi mungkin ada salah, kita coba cek dulu. Nah, sudah keluar, kita langsung aja ke transaksi selanjutnya yaitu membayar listrik dan air sebesar 30 juta menggunakan Bank BRI. Kita cari pembayaran. Sini sudah ada, kita klik dan kas dengan banknya itu BRI. Kita klik aja BRI di sini. Tanggalnya jangan lupa diganti jadi 12 Juli. Dan nomor buktinya itu kita copy. Dan nomor buktinya itu karena tidak ada, kita diamkan aja, kita cari beban listrik. Seharga 30 juta. Kita masuk. Oke, di sini 30 juta. Kita klik lanjut. Dan kita klik simpan. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu pelanggan bernama PT Utomo memesan jasa cetak banner 150 meter dengan total harga 5.250. Pembayaran akan dilakukan pada bulan berikutnya sesuai kesepakatan kontrak dengan nomor pesanan SP003. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke pesanan penjualan. Kita masukin copy paste di sini PT Utomo. Dan tanggalnya jangan lupa diubah. Jadi tanggal 13 Juli. Dan nomor pesanannya PS SP003. Nah, di sini kita cari cetak banner. Sini kita masukin 150. Nah, menjadi dulu benar. Kita klik lanjut. Nah, kita langsung aja pilih faktur dan dikarenakan dia tertera untuk melakukan pembayaran di bulan depan, maka kita akan menjadi di faktur saja, tidak sampai pembayaran. Nah, itu saja, jangan lupa kita klik simpan.
Nah, untuk selanjutnya, pembayaran selanjutnya yaitu membayar hutang ke Bank BCA sebesar 20 juta beserta bunganya dengan nomor voucher HTG 001. Nah, dikarenakan soal ini merujuk ke tanggal 3 yaitu meminjam uang di BRI sebesar 240 juta dengan bunga 12%, kita langsung aja ke pembayaran. Kita pilih sini melakukan Bank BCA. Tanggalnya kita ganti menjadi 13. Nomor buktinya jangan lupa kita copy paste. Kita klik ini, chat. Untuk yang pertama itu hutang jangka panjang. Nah, kita masukin 20 juta. Ya, betul 20 juta. Kita klik lanjut. Dan untuk yang keduanya itu beban pinjaman bunga. Beban bunga pinjaman. Yaitu, kita klik infonya dulu. Yaitu 1% dikali kali berapa ini? Kita lihat dulu. Kali 240 juta. 240 juta. Nah, kita masukin di sini menjadi 2.400.000. Klik lanjut. Dan kita klik simpan. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Saya akan, untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya itu ada soal dari tanggal 15 Juli yang di mana pelanggan bernama PT Selatan memesan sablon sebanyak 100 pieces. Jadi untuk caranya itu kita ke penjualan, lalu ke pesanan penjualan. Setelah itu dari pesanan penjualan kita tulis dulu namanya itu PT Selatan. Lalu jangan lupa tanggalnya itu ada di tanggal 15 Juli 2024. Lalu karena di sini tidak ada nomor pesanannya, jadi langsung secara otomatis aja. Barangnya jangan lupa itu ada sablon sebanyak 100. Dan di sini juga tertera bahwa dia mendapatkan diskon sebesar 5%, jadi kita kasih angka 5 di bagian kolom diskon. Lalu klik lanjut. Lalu karena dia langsung membayar secara tunai, jadi kita klik proses, lalu faktur. Jangan lupa tanggalnya tanggal 15/07/2024. Lalu di sini fakturnya juga sama, dia nggak memiliki kode khusus, jadi secara otomatis saja. Lalu setelah sudah selesai, langsung kita ke pembayarannya. Oke, setelah sudah di tahap pembayaran, jangan lupa untuk diklik yang ini, hitung nilai pembayarannya agar muncul nilai pembayarannya. Lalu di sini dia tertera bahwa tunai, berarti kita bisa ketik kas. Tanggal bayarnya jangan lupa untuk diganti sesuai dengan pembeliannya itu tanggal 15 bulan 7 2024. Lalu setelah selesai semua seperti ini, kita klik simpan. Oke, karena soal tanggal 15 Juli sudah selesai, kita berlanjut tanggal 6 Juli. Di tanggal 16 Juli itu ada pelanggan bernama PT Garuda Jaya memesan jasa cetak banner sebanyak 300 meter. Jadi sama seperti tadi kita ke pesanan penjualan, lalu kita tulis nama PT-nya itu ada PT Garuda Jaya. Lalu jangan lupa sesuaikan tanggalnya tanggal 16 Juli 2024. Lalu di sini dia tidak ada nomor khusus, jadi langsung saja. Lalu barangnya itu dia ada banner.
sebanyak 300. Lalu setelah itu klik lanjut, lalu proses ke faktur. Untuk faktur yang memiliki angka khusus itu SL005, jadi akan di off untuk nomor otomatisnya, jadi kita klik SL005, lalu tanggalnya jangan lupa tanggal 16 Juli 2024, lalu setelah selesai kita klik proses. Lalu jika sudah, kita cek di sini dia membayar menggunakan BCA. Jangan lupa nilai pembayarannya, banknya menggunakan BCA. Tanggalnya juga jangan lupa tanggal 16 Juli 2024. Setelah sudah selesai, kita klik simpan. Lalu setelah itu, kita lanjut ke tanggal 17 Juli yang dimana pelanggan bernama Adam memesan 250 lembar cetak dokumen. Kita ke pesanan penjualan kembali, lalu kita tulis namanya Adam. Lalu jangan lupa tanggalnya tanggal 17 Juli 2024. Untuk nomor pesanannya, dia tidak menggunakan nomor pesanan, dia diisi secara otomatis. Kalau ada dokumen di sini untuk barangnya sebanyak 250 lembar. Lalu kita klik lanjut. Di sini juga tertera bahwa dia langsung bayar. Kita klik proses, lalu faktur. Lalu tanggalnya itu di tanggal 17 Juli 2024. Untuk fakturnya juga sama. Info pembayaran. Jangan lupa tanggal bayarnya tanggal 17 Juli 2024. Dia menggunakan kas. Nilai pembayarannya jangan lupa untuk diklik supaya terproses. Jika sudah, langsung klik simpan. Oke, jika sudah di tanggal 17, kita lanjut ke tanggal 20, di mana CV Pixel Perfect Print membayar gaji karyawan sebesar 75 juta. Langsung saja kita ke kas dan bank, ke pembayaran. Lalu setelah itu kas dan bank kita menggunakan BRI. Lalu tanggalnya tanggal 20 Juli 2024. Langsung saja beban gaji sebesar 75 juta. Klik lanjut. Lalu klik simpan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya lainnya. Terima kasih. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 22 Juli dengan keterangan transaksi memperbaiki mesin cetak sablon sebesar 2.500.000 dengan menggunakan kas kecil dengan nomor transaksi BRK strip 005. Langkah yang dilakukan yang pertama yaitu pada bagian menu, pilih menu kas dan bank. Lalu ke menu pembayaran. Pada menu kas pembayaran, di bagian kas dan bank, ketik pelanggan yang gunakan akun yang kita pilih, yaitu tadi kas kecil. Pada tanggal di sini menggunakan tanggal transaksi, yaitu tanggal 22 Juli 2024. Nomor buktinya boleh kita isi dengan BRK strip 005. Jika kas dan bank tanggal nomor bukti sudah semua, lalu kita isi akunnya. Tadi keterangan soalnya itu memperbaiki mesin sablon. Akun yang diisi beban operasional.
Dapat dilihat tampilan halaman pada rincian pembayaran dengan akun 6.020 untuk pembayaran beban operasional lainnya. Tadi yang berjumlah 2.500.000. Jika sudah diinput, lalu pilih lanjut. Ya, berikut tampilan jika semua sudah terinput, lalu pilih bagian simpan. Selesai sudah tanggal 20 Juli, selanjutnya akan saya jelaskan transaksi tanggal 20 Juli dengan pelanggan yang bernama Afdi memesan 400 lembar cetak dokumen dengan total 2 juta. 2 juta itu rincian dari 400 lembar dikali 5.000 per lembarnya. Terus pembayaran dilakukan menggunakan Bank BRI. Langkah yang dilakukan yaitu teman-teman dapat bisa memilih menu penjualan, lalu pada penjualan pilih pesan penjualan, beginilah tampilan dari pesanan penjualan. Selanjutnya dipilih nama pelanggannya tadi yang bernama Afdi. Pada tanggal 25 Juli 2024, nomor pesanannya tidak ada, jadi menggunakan pesanan penjualan. Lalu tadi dia memesan cetak dokumen 400 dengan 5.000 per lembarnya 2 juta. Cetak dokumen. Cetak dokumen kuantitasnya diisi dengan 400, harga per lembarnya 5.000. Jadi jika sudah, klik lanjut. Berikut transaksi yang sudah diinput yaitu nama barang, cetak dokumen, kode P003, kuantitasnya 40 lembar, harganya 5.000 per lembar, total harga 2 juta. Selanjutnya kita proses karena dibayar saat itu juga, pilih menu bagian faktur. Pada bagian ini kita mengisi tanggal faktur. Faktura ini kita isi samakan dengan yang tadi, 25 Juli karena kita langsung bayar. Lalu ini perlu dirubah, semuanya sudah jadi. Dilanjutkan dengan pilih menu proses, lalu pembayaran. Pada tampilan menu pembayaran ini, langkah pertama dilakukan itu kita mengisi nama bank. Tadi bank yang digunakan Afdi yaitu Bank BRI. Bank BRI. Nilai pembayarannya boleh kita klik ini, karena untuk menyamakan ini di tabel, sekitar 2 juta rupiah. Nomor buktinya Bank BRI, tanggal bayarnya saat ini juga berarti tanggal 25 Juli 2024. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, berdasarkan data yang sudah diinput semuanya sama, lalu nilai pembayaran 2 juta, faktur dibayar 2 juta, sama dengan dibayar saat itu juga. Selesai, kita pilih menu simpan. Boleh kita lihat hasilnya di titik 3 yang hijau ini. Cari PT Afdi.
Di PT Abdi ini jika pesanan pembayaran sudah selesai dan terproses, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Terproses. Untuk soal yang terakhir, yaitu pada tanggal 25 Juli juga, dengan keterangan pelanggan bernama PT Grai memesan 200 pieces sablon dengan total 10 juta 200 pieces kali 50.000 per piecesnya yang akan dibayar di bulan depan dengan nomor SP007. Langkahnya kurang lebih sama. Kita ke menu lalu pesanan penjualan. Dipesan oleh PT Grai. Kita ketik di sini PT Grai. Pada tanggal 25 Juli 2024. Nomor bukti pesanan kalau tadi tidak ada, yang soal nomor terakhir ini ada, yaitu SP007. SP-007. Langkah selanjutnya kita memilih, karena tadi PT Grai memesan 200 biji sablon, berarti kita di sini sablon, ketik saja sablon. Ya. Pada tampilan berikut ini isi kuantitasnya yaitu 200 dengan nomor per piecesnya itu 50.000, 30.000-nya diganti dengan 50.000. Ya. Ini lanjut, kita pilih ini. Yaps. Beginilah tampilan jika pesanan sablon telah diinput, yaitu nama barang sablon, kode pesanan P002, kuantitasnya 200, harganya 50.000, per piecesnya total harga 10.000. Selanjutnya kita milih menu proses faktur. Oke teman-teman, izin jelasin terlebih dahulu, karena ini pesanannya dibayarnya bulanan, berarti kita masih memfakturkan dari pesanan ini dan tidak langsung dibayar. Bisa dilihat, kita koreksi lagi dari soal yang didapat. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, PT Grai ini tidak langsung bayar karena dibayarnya bulan depan. Berarti untuk pembayarannya masih menggunakan faktur, statusnya menunggu diproses. Ya, dapat dilihat semua informasi yang sudah diberikan itu sudah dimasukkan, tapi karena pembayarannya menunggu bulan depan, berarti masih menunggu diproses. Sekian semua transaksi karena sudah saya jabarkan. Untuk selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Beberapa anggota sudah input transaksi, mungkin dari tanggal 1 sampai akhir periode. Di sini kita mau menyajikan daftar laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang sudah kita input. Bisa diklik di menu daftar laporan.
Lalu pada bagian keuangan kita bisa klik bagian laba rugi standar. Untuk transaksinya itu dari tanggal 1 Juli 2024 sampai 31 Juli 2024. Cabang-cabang yang di checklist itu ada tampilkan anak akun induk, akun anak, dan tampilkan saldo akun induk. Setelah itu kita bisa tampilkan. Nah, di sini sudah tersaji laporan laba rugi dari perusahaan yang kami input dari tanggal 1 sampai 31 Juli sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 10.200.000. Ini untuk laba ruginya bisa langsung kita save di bagian ekspor, kita save PDF. Oke, untuk laporan selanjutnya, karena di sini laba rugi sudah, sekarang kita akan masuk ke laporan selanjutnya yang akan kita cari, yaitu laporan arus kas. Kita bisa untuk arus kas itu kita mencari laporan arus kas yang arus kas langsung. Ini bisa kita scroll dulu ke atas ini. Nah, di sini kita bisa. Untuk periodenya itu dari Juli 2024 sampai dengan nggak apa-apa kita pakai Agustus 2024 juga. Setelah itu kita tampilkan. Nah, di sini sudah tertera laporan arus kas langsung dari perusahaan kami sehingga menghasilkan kas dan setara kas di akhir periode yaitu 1.423.200.000 rupiah. Ini bisa langsung kita ekspor PDF, kita simpan. Oke, karena tadi udah laporan laba rugi, sudah laporan arus kas langsung, sekarang kita bikin daftar laporan yang arus kas tak langsungnya juga ya, itu juga dicari. Nah, di sini ada laporan arus kas tak langsung. Untuk periodenya bisa dipakai dari Juli 2024 sampai Agustus, masalah. Ini kita tampilkan. Nah, di sini langsung tertera juga laporan arus kas tak langsung. Sama ya, untuk kas dan setara kas di akhir periodenya. Setelah itu bisa langsung kita save PDF. Oke, karena arus kas langsung dan tak langsung sudah, kita masuk ke laporannya yang akan kita cari itu ada laporan neraca. Neraca standar, di sini bisa kita klik. Nah, untuk pertanggalnya kita bisa mulai dari tanggal 1 Juli 2024. Untuk parameter tambahannya sama seperti yang tadi di laba rugi ada tampilkan akun induk, akun anak, dan juga saldo akun induk. Setelah itu bisa kita tampilkan. Nah, di sini sudah langsung tertera neraca dari perusahaan yang sudah kita input, sehingga menghasilkan jumlah asetnya di sini ada 1.670.000.000. Nah, kalau udah kayak gini, bisa langsung kita save PDF aja. Oke, karena tadi neraca standarnya udah, sekarang kita lanjut ke laporan terakhir yang akan kita download, yaitu laporan perubahan modal atau laporan kita scroll dulu ya. Kayak ada di bagian bawah. Nah, di sini ada perubahan ekuitas pemilik. Dari tanggalnya sama dari 1 Juli 2024 sampai 31 Juli 2024. Jadi kita bisa tampilkan. Nah, di sini langsung tertera juga untuk ekuitas pemilik di akhir periode itu ada 1.680.200.000 rupiah. Ini juga bisa langsung kita save PDF. Karena laporannya sudah kita semua dari laba rugi, langsung dan tak langsung, neraca, dan juga laporan perubahan ekuitas, itulah laporan keuangan yang bisa kita hasilkan dari perusahaan yang sudah kita input transaksinya. Oke, karena tadi kita sudah mendownload semua laporan, kita juga sudah mengerjakan transaksi. Mungkin sekian dari yang bisa kami tampilkan sebagai bahan diskusi latihan soal perusahaan jasa. Saya Kalisa Bukma Maeswari bersama teman-teman saya ada Anissa, Maharani, dan Putri Ampun, serta Windy Sri Dwi Agustini pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.